Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Al-Barakah An-Nur Humairah Al-Hajj Ahmad Syamsuri. Dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Barakah An-Nur Humairah Al-Hajj Kiai Haji Abdul Wasi Al-Muqtadir. Dan yang saya hormati pula para asatidz pengajar Pondok Pesantren Al-Barakah An-Nur Humairah, serta tak lupa teman-teman, para pengurus dan sahabat-sahabatku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun dulu. Kalau ada salam, jawab yang semangat dong. Saya ulangi sekali lagi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ialah hanya untuk menyampaikan sedikit pidato yang berjudul menjaga salat. Sebatang pohon daunnya pun lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kau tak sembahyang apa gunanya. Hadirin yang berbahagia, di zaman modern ini, di zaman yang penuh dengan teknologi ini, sering kali kita mendapati manusia-manusia yang lalai akan salatnya, seolah-olah Allah tidak penting bagi mereka, seolah-olah pekerjaan lebih penting bagi mereka, dan seolah-olah cita pertama yang tidak berarti apa-apa lebih penting bagi mereka daripada Allah. Padahal salat adalah tiang agama, salat adalah fondasi agama. Tanpa salat maka robohlah agama kita, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Coba pikirkan kawan, apa yang akan kalian jawab nanti apabila ditanya oleh mereka tentang salat-salat kalian? Ya fulan, apakah kamu semasa di dunia menjaga salatmu? Kalian jawab, tidak ya malaikat. Sudah selesai kalian, disiksa kalian di yaumil kiamat. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, salat ini harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Jangan paling oleh orang lain. Juga salat harus dikerjakan dengan kesadaran diri sendiri. Jangan menunggu untuk diperintah oleh orang lain. Mentang-mentang tidak ada memerintah, kalian tinggalkan salat. Mentang-mentang tidak ada menyuruh, kalian lalaikan salat. Mentang-mentang tidak ada mengingatkan, kalian lalaikan salat. Lantas bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan, melalaikan dan melupakan kalian dalam urusan agama?
hancurlah agama kalian. Ingin kaya, ingin sukses, ingin jadi orang besar, tapi melalaikan sholat, maka itu semua hanyalah angan-angan semata yang tidak akan pernah tercapai. Sholat juga menjauhkan kita dari hal-hal keji, dari hal-hal kemungkaran, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat. Dan sesungguhnya salat menjauhkan kalian dari perkara keji dan kemungkaran. Wahai para kekasih Rasulullah, salat adalah hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Apabila salatnya buruk, maka buruklah amalan lainnya. Apabila salatnya baik, insya Allah baik juga amalan lainnya. Apakah harta-harta, perhiasan, pernak-pernik yang akan menolong kita kelak di akhirat? Tidak. Apakah mobil-mobil mewah yang akan menolong kita kelak di akhirat? Tidak. Apakah rumah-rumah megah, bak istana yang akan menolong kita kelak di akhirat? Sekali lagi, tidak sama sekali. Hanya salat-salat kita lah yang akan menolong kita kelak di akhirat. Amalan-amalan kita, salat-salat kita, dan sedekah-sedekah kita yang akan menolong kita kelak di akhirat. Hadirin yang dirindukan Rasulullah, hendaknya senantiasa kita bersama-sama menegakkan fondasi agama, menegakkan tiang-tiang agama, dan memprioritaskan sholat sebagai acuan untuk hidup, menjadikan sholat sebagai tempat berkeluh kesah apabila ada masalah. Ini saja pidato dari saya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.